Kegiatan praktikum sifat-sifat cahaya. Selamat datang para calon guru SD yang hebat. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan menarik untuk menggali rahasia alam semesta, khususnya sifat-sifat fundamental dari cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang sangat esensial. Siapkah Anda menjadi detektif fisika? Sebelum kita memulai, ingatlah landasan teori yang kita bahas sebelumnya, seperti yang ditinjau oleh Ratih. Cahaya merambat menurut garis lurus dan hubungannya dengan panjang gelombang serta frekuensi adalah C sama dengan lambda. Dalam pembiasan, kita menggunakan konsep indeks bias absolut, N sama dengan C garis bawah 0 per C, dan hukum Snellius N garis bawah 1 sin I sama dengan N garis bawah 2 sin R aksen. Tujuan utama praktikum kita adalah menjelaskan sifat-sifat bayangan oleh cermin dan lensa, serta menentukan fokus cermin cekung dan lensa cembung. Untuk itu Danu, mari kita siapkan alat dan bahan untuk kegiatan 1, pemantulan cahaya. Kita butuh cermin datar, cembung, cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Kita mulai dengan percobaan 1A, pemantulan pada cermin datar. Ratih, perhatikan prosedurnya. Susun senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakan, amati jalannya berkas sinar sebelum dan sesudah mengenai cermin. Tantangannya, gambarkan jalannya sinar agar tampak sudut datang I dan sudut pantul R. Lalu ukurlah keduanya dengan busur derajat. Penemuan kunci di sini adalah kesetaraan I dan R. Selanjutnya, kita eksplorasi percobaan 1B dan 1C, cermin cembung dan cekung. Pasang lilin sebagai objek dan layar. Nyalakan lilin, amati jalannya berkas cahaya pada cermin cembung, dan catat sifat bayangannya. Danu, fokus pada cermin cekung. Atur jarak benda dan layar hingga terbentuk bayangan paling tajam. Tantangan, Anda harus menemukan titik fokus cermin cekung dengan menggeser benda menjauhi cermin sampai bayangan menghilang, jauh tak berhingga. Bagus, mari kita beralih ke kegiatan 2. Pembiasan cahaya. Pembiasan terjadi ketika cahaya berpindah medium, menyebabkan perubahan kecepatan dan panjang gelombang. Pak Riswanto mengingatkan, kita akan menggunakan balok kaca dan lensa cembung cekung. Ingatlah untuk selalu mencatat hasil pengamatanmu dengan detail, terutama besaran sudut datang dan sudut bias. Percobaan pertama, pembiasan dengan balok kaca. Susunlah senter, celah, dan balok kaca di atas kertas putih. Ratih, nyalakan senter. Amati jalannya berkas sinar saat masuk, melalui, dan keluar dari balok kaca. Gambarkan jalannya sinar untuk melihat pergeseran dan ukur sudut datang, I dan sudut bias, R. Penemuan, Anda akan melihat pergeseran lateral, menyamping, dari sinar yang keluar, dan bagaimana sudut bias berubah ketika sinar memasuki medium yang lebih rapat, kaca. Selanjutnya, lensa cembung dan cekung. Danu, pergunakan lensa cembung untuk mengamati huruf pada buku. Geser lensa perlahan. Catat sifat bayangannya. Tantangannya, susun lilin, lensa cembung, dan layar untuk menemukan bayangan paling tajam. Ukur jarak benda, S dan jarak bayangan, S aksen. Ini adalah kunci untuk menentukan fokus lensa cembung. Jangan lupakan lensa cekung. Amati sifat bayangannya yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Kegiatan penutup, difraksi, interferensi, dan dispersi. Kita menggunakan lampu TL dan kisi difraksi. Atur susunan seperti gambar 7.6. Nyalakan lampu dan amati melalui kisi 3000 celah per sentimeter. Pak Riswanto, amati spektrum warna yang terbentuk. Pilih satu warna, misalnya ungu. Ukur jaraknya ke lampu TL. Penemuan ini akan menunjukkan bahwa cahaya putih lampu TL sebenarnya tersusun dari berbagai spektrum warna, dispersi yang terurai karena difraksi. Luar biasa. Kini, kita hadapi pertanyaan diskusi. Ingat kembali momen saat bayangan di cermin cekung menghilang? Itu berarti S aksen adalah tak terhingga. Gunakan frak 1F. Sama dengan frak 1F plus frak 1S aksa. Untuk menemukan fokus F. Danu dan Ratih, catatlah tantangan ini. Tentukan fokus cermin cekung, indeks bias kaca, dan jelaskan konsep difraksi, interferensi, dan dispersi. Anda telah berhasil menguak sifat-sifat dasar cahaya. Selamat bereksplorasi lebih lanjut.